Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kembali kita berjumpa di dalam sarapan pagi. Biarlah hari ini kita benar-benar menerima berkat yang membuat rohani kita sehat. Pada saat ini tim multi sarapan membawa kami di sebuah waduk yang ada di daerah Tapen, yaitu Waduk Sampean Baru. Saya beri judul pada pagi hari ini Pintu Air, di mana waduk pasti ada pintu air, dan pintu air ini banyak manfaatnya, baik itu untuk pertanian, baik itu untuk perikanan, juga industri, di mana pintu air ini ada agar penggunaan air dapat lebih efektif dan efisien, di mana dengan pengontrolan pengairan yang baik, maka jalur air dan hulu hilir dapat terkendali, sehingga kebutuhan air pada perkebunan, pertanian, perikanan, serta industri dapat terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pintu air ada beberapa juga pengatur air juga di sungai, di mana sungai adalah untuk menyuburkan tanah pertanian. Kita ingat dengan sungai, di mana di dalam Kejadian pasal 2 ayat 10 sampai 14, ya, nanti bisa dibaca sendiri, di mana Tuhan membuat Taman Eden, dan di situ ada sungai mengalir, dan di mana ada 4 cabang sungai. Dari sini sumber penghidupan yang membuat subur seluruh Taman Eden. Nah, seperti pintu air juga membuat subur saat pintu air dibuka, dan ada beberapa pintu air juga di sini. Ada mungkin pintu air pertama disalurkan ke daerah mana, pintu air kedua di daerah mana, dan sebagainya. Demikian juga di Taman Eden tadi ada 4 cabangnya, sehingga setiap daerah-daerah yang dialiri air sungai tadi membuat subur. Ada ayat-ayat yang berbicara tentang pintu. Di Wahyu 3 ayat 7b dikatakan, yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Di sini adalah yang Maha Kudus dan yang benar adalah Tuhan Yesus. Juga ia di sini mengatakan bahwa Tuhan Yesus dapat membuka pintu, dan apa yang sudah Tuhan Yesus buka tidak akan dapat orang menutupnya. Banyak dalam kehidupan kita sampai hari ini, kita menghadapi pintu-pintu yang tertutup. Apa itu? Ya, mungkin pintu kesembuhan jika kita saat-saat ini mengalami sakit, pintu pemulihan bagi kita yang saat ini mengalami putus asa, kepahitan, kekecewaan, juga pintu berkat bagi kita yang mengalami kekurangan, ketidaknyamanan, ketidakmampuan. Mari kita ketuk pintu hati Tuhan dengan seruan, dengan berdoa yang tidak ada berkeputusan. Sebab Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang punya kuasa
dan otoritas. Apabila ia sudah membuka pintu, baik itu pintu keberhasilan, tidak ada orang yang dapat atau sanggup menutupnya. Hanya Tuhan yang sanggup membuka pintu bagi kita di segala musim, keadaan kehidupan kita, di mana berkat pertolongan Tuhan Yesus tidak terpengaruh oleh situasi, meski situasi keadaan hari-hari ini begitu menyulitkan, di mana hari-hari ini banyak orang yang mengalami kesulitan dengan naiknya BBM, sehingga harga-harga barang menjadi naik dan membuat setiap orang mengalami keputusasaan. Tetapi kita bersyukur mempunyai Tuhan yang sanggup membuka pintu apa yang kita alami saat ini, di mana secara manusia itu tidak mungkin, tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dan masih banyak lagi Tuhan bisa membuka pintu-pintu yang lainnya di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Di dalam Wahyu 3 ayat 8 dikatakan, yang hampir sama ya, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita mengalami jalan buntu, kita yakin Tuhan sanggup membukanya. Dan saat Tuhan membukanya, tidak seorang pun dapat menutupnya. Baik itu kesulitan, baik itu keadaan hari-hari ini. Tuhan mampu menghadapi semua itu, tetapi dikatakan tadi bahwa kita tidak mampu menghadapi semuanya. Tuhan tahu, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Jika engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Bahkan setiap kebenaran firman Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita untuk menghadapi hari-hari ini. Baik itu kesembuhan, berkat, pemulihan, keberhasilan. Asal kita benar-benar hidup melekat pada Tuhan Yesus dan tinggal di dalam firman-Nya. Tak ada yang perlu ditakutkan, dikhawatirkan dengan hidup ini. Seperti air waduk, pintu air di dalam waduk ini kalau sudah dibuka, air mengalir kemana yang sudah dijalurkan ya, mungkin sungai ke sungai mana yang bisa menyegarkan, memuaskan atau menyegarkan tanaman dan lain sebagainya. Yesus Sang Juru Selamat adalah sumber air hidup yang menyegarkan, memuaskan jiwa kita, bahkan mendewasakan hidup kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Di Yohanes 3 ayat 38, Yohanes 7 ayat 38 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, dengan apa yang sudah kita terima berkat Tuhan, kelepasan, pemulihan, pertolongan Tuhan yang kita terima hari-hari ini, sehingga kita memperoleh kekuatan, dan biarlah itu
kita bisa salurkan kepada orang lain. Dikatakan tadi kita akan menjadi aliran-aliran air yang hidup. Kita bisa mengalirkan berkat-berkat Tuhan, kita menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga apa yang kita kerjakan mereka mendapat juga kesegaran, mereka juga mendapatkan kelepasan. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap berpegang kepada Tuhan Yesus, melekat kepada Tuhan Yesus, dan memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber air hidup yang menyegarkan. Dan kita pun menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.